Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Kali ini kita akan bahas Bapak Ibu ini dokumen pendukung ya bukti fisik kegiatan dari 18 jenis kegiatan Bapak Ibu di pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Jadi kali ini kita akan coba bukti fisik apa saja yang harus disiapkan atau yang harus ada ketika setelah selesai ya satu kegiatan, baik itu sertifikat, piagam, mungkin laporan. Nah, satu persatu nanti kita akan coba bahas Bapak Ibu. Karena ini banyak pertanyaan dari teman-teman yang berkomentar ya di channel ini terkait dengan pengelolaan kinerja terutama bukti fisik ya Bapak Ibu. Dan seperti biasa izin admin ini agak lama paparannya karena harus menjelaskan 18. Mohon maaf apabila nanti Bapak Ibu menyimak agak lama begitu ya Bapak Ibu. Baik, jangan lama-lama, kita langsung saja ya Bapak Ibu, satu persatu kita bahas. Untuk itu silakan nanti disimak ya videonya. Bapak Ibu, yang pertama untuk RHK-nya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri ya. Ini pelatihan mandiri sesuai modul kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Setiap satu kali pelatihan beserta aksi nyatanya itu setara dengan 8 poin. Nah, karena ini adalah per topik, maka bukti dukungnya sertifikat topik gitu ya. Bukti fisiknya itu dikeluarkan sertifikat topik. Nah, pelatihan mandiri ini kan di PMM. Jadi ini by system Bapak Ibu, kalau sudah selesai mengikuti pelatihan dan asesmennya, kemudian lanjut dengan aksi nyata, dan aksi nyata ini di Perdirjen ya GTK juga dijelaskan bahwa harus ada telaah atau harus ada yang menanggapi dari aksi nyatanya gitu Bapak Ibu. Ya, jadi tidak turun begitu saja selesai aksi nyata kemudian pelatihannya juga selesai, tidak langsung otomatis sertifikatnya keluar, tetapi harus diupload dulu, ditelaah, setelah itu baru jika lulus maka sertifikat topiknya keluar. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, untuk berperan sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Nanti yang diobservasi itu baik persiapannya, kemudian pelaksanaannya, dan diskusi tindak lanjut. Bersama siapa? Bersama rekan sejawat ya Bapak Ibu. Bisa bergantian sebenarnya. Nah, satu kali observasi sebagai pelaku dan pengamat. Jadi pelaku berarti adalah yang anggap saja guru yang mengajarnya begitu. Guru yang satunya lagi sebagai pengamat. Nah, ini satu kali observasi 8 poin. Nah, bukti dukungnya apa? Ya, bukti fisiknya bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan ini yaitu berbentuk laporan ya Bapak Ibu. Jadi nanti dilaporkan kegiatannya, kemudian ada oretan-oretan lah begitu Bapak Ibu. Semacam contoh misalnya di dalam laporan itu membahas terkait kapan pelaksanaannya, sasarannya siapa, yang jadi pengamatnya siapa, yang jadi pelakunya siapa, gitu di laporan itu ya. Dan skema atau sistematika pelaporan ada di PMM lah Bapak Ibu. Jadi yang nomor 2 ini adalah berpartisipasi aktif ya pada observasi praktik pembelajaran. Itu yang kedua ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas. Ini bukti fisik sertifikat. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar ya, komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Artinya ini Bapak Ibu, kita sebagai guru didorong ya agar terus berperan aktif sebagai penggerak komunitas. Komunitas kan banyak ya Bapak Ibu. Ada KKG, ada K3S, ada KKPS, ada juga komunitas belajar di sekolah. Artinya Bapak Ibu, ruang lingkupnya tidak terlalu luas, tetapi bisa membentuk satu komunitas belajar, yaitu dengan guru-guru kepala sekolah yang ada di sekolah itu, gitu Bapak Ibu. Nah, ini sertifikat. Setiap 3 kegiatan setara dengan 36 poin. Bukti dukungnya adalah sertifikat, Bapak Ibu.
Silahkan nanti dibuka di PMM-nya ya Bapak Ibu. Kalau mau mencoba boleh gitu ya. Lalu yang keempat, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber. Jadi berperan sebagai narasumber, berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait IKM dan atau perencanaan berbasis data. Nah, ini satu kegiatannya berdurasi 2-3 jam, setara dengan 8 poin. Ya. Bukti fisiknya apa? Berupa sertifikat. Itu ya Bapak Ibu. Bagian narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum Merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Nah, sertifikatnya siapa yang mengeluarkan? Ya, tentu penyelenggara dan mengetahui kepala dinas boleh ya, karena harus setingkat, ada aturan kalau tidak salah Bapak Ibu, itu harus yang menandatangani sertifikat itu untuk bisa diakui itu setingkat eselon 2 ya, kepala dinas. Jadi bisa nanti mencantumkan siapa penyelenggaranya, KKG mana, ada ketua, mungkin ada sekretaris juga mungkin, kemudian sertifikat nanti sebisa mungkin mengetahui kepala dinas, begitu Bapak Ibu. Kalau ini kegiatan ini tidak tidak disiapkan fiturnya untuk di PMM. Tapi kalau di luar ya seperti itu. Tapi kalau di PMM maka otomatis ya by system, biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau yang luring di luar itu bisa penyelenggaranya adalah luar di luar dari sistem ini gitu ya. Kemudian nanti setelah selesai beres kegiatan kan sertifikatnya bisa diunduh. Nah, ini untuk meningkatkan praktek baik dari PMM ini ada Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan. Nah, ini yang diselenggarakan komunitas belajar. Komunitas belajar mulai dari di tingkat sekolah, misalnya di situ ada guru-guru ya Bapak Ibu. Ibu misalnya bisa komunitas belajar SD apa, kan bisa didaftarkan tuh sebenarnya di PMM itu ya. Nah, kalau itu sudah dilaksanakan dalam satu kegiatan berdurasi 2-3 jam, itu setara dengan 4 poin ya. Jadi sertifikatnya nanti nilainya itu dihargai itu 4 poin ya. 2-3 jam. Kemudian yang keenam, ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan di bidang teknis yang relevan, seperti pendidikan guru penggerak, pelatihan manajerial kepala sekolah. Nah, ini satu kegiatannya berdurasi 3-6 bulan, setara dengan 128 poin. Itu ya Bapak Ibu. Jadi, untuk yang nomor 6 ini, kita ikut pelatihan, ya. Kemudian pelatihan itu memang lama di sini, 3-6 bulan. Itu Bapak Ibu, tapi itu setara dengan 108 poin, bukti dukungnya sertifikat. Oke. Kemudian rencana hasil kerja untuk kompetensi peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis. Nah, bukti dukungnya Bapak Ibu sertifikat. Ya, bukti dukungnya sertifikat. Nomor 8, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang. Nah, ini catatannya satu kegiatan berdurasi 2-4 minggu, setara 24 poin. Bukti dukungnya sertifikat. Gitu Bapak Ibu. Lagi-lagi ini juga untuk yang mengeluarkan sertifikat tentu instansi penyelenggara, mengetahui kepala dinas ya, lebih sebetulnya begitu. Kemudian yang kesembilan, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokal karya, konferensi, simposium, dan atau studi banding. Ya, studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Di sini ada catatan Bapak Ibu, satu kegiatan setara 4 poin. Nah, bukti dukungnya sertifikat. Oke. Siapa yang mengeluarkan sertifikat? Nah, silahkan nanti kan Abdin tadi tayang sebelumnya ya.
Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Ini gede nih Bapak Ibu, lumayan ya 12 poin nih. Jika Bapak Ibu meningkatkan peran sebagai peraih atau pengakuan atau penghargaan. Ini biasanya kalau penghargaan berarti ikut lomba-lomba, ikut membimbing anak. Ya kira-kira seperti itulah ya gambarannya. Yang jelas ini bukti fisiknya piagam pengakuan atau piagam penghargaan. Satu penghargaan setara dengan 12 poin. Oke. Yang nomor 11 Bapak Ibu, ini untuk kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata. Nah, penelaah aksi nyata. Ternyata aksi nyata yang kita upload Bapak Ibu kemudian ditampilkan, lalu ada beberapa yang pas gitu ya. Jadi dicocokkan lah ke situ ya. Nah, rencana ini mulai peran sebagai penelaah ya aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan kepala sekolah. Nah, 10 aksi nyata setara dengan poin. 10 aksi nyata. Apa bukti fisiknya? Laporan ya. Tentu di regulasi yang ada nanti bagaimana cara membuat laporan itu ada mekanismenya. Oke, jadi bukti fisiknya adalah bukti dukungnya laporan. 12 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita pendek. Ini penelaah ya, bukan pelakunya, tapi menelaah cerita pendek orang lain. Ya, penelaah cerita praktik yang dihasilkan oleh dihasilkan guru dan atau kepala sekolah. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah. Ya, jadi kalau penelaah berarti ada guru gitu ya yang melaksanakan itu, kemudian penelaah cerita prakteknya itu dikaji, kalau memungkinkan kan bisa dapat poin. Jadi 10 cerita praktik setara dengan 6 poin. Jadi bukti dukungnya adalah laporan. Lalu yang ke-13, RHK-nya ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar. Jadi ini untuk khusus perangkat ajar. Nah, kalau perangkat ajar itu 6 poin ya. Lalu yang ke-14, menyusun cerita pendek yang dapat dibagikan. Oke, satu cerita praktek yang terbit di PMM setara dengan 12 poin. Juga lumayan. 12 poin ya untuk penyusunan cerita praktek yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah. Bukti dukungnya apa? Yaitu cerita praktik yang terbit di PMM. Jadi kita memang kalau memang melaksanakan nanti juga ada penilaian gitu ya. Oke, nomor 15 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar. Menyusun ajar. Artinya belum turun ke lapangan ya. Kemudian kita siapkan begitu ya Bapak Ibu untuk perangkatnya, lalu dibagikan. Jadi artinya tidak hanya sekedar dibuat tapi dibagikan ya kepada teman-teman yang lain di PMM itu, sehingga orang lain bisa meneliti, melihat, bahkan mungkin menerjemahkan. Seperti itulah kira-kira. Catatannya satu perangkat ajar yang terbit di PMM itu setara 24 poin. Itu satu loh. Belum lagi kalau banyak. Oke. Yuk yang ke-16 ini bukti fisik dari konten unggulan. Nah, ini Bapak Ibu. Menyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah. Satu kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM setara dengan 6 poin. Nah, yang di oranye bukti dukung jadi bukti dukungnya adalah kumpulan konten yang unggulan yang terbit di PMM gitu ya. Nah, jadi untuk ini penyusun kumpulan konten unggulan ya, yang dapat dibagikan pada guru. Jadi ini wajib Bapak Ibu, jangan hanya membuat sebab nanti nilainya nggak maksimal ya kalau tidak dibuat. 17 untuk sebagai coach ya, pelatih, mentor, fasilitator dan atau pengajar praktik ya dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah dan atau pengawas. Itu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menjadi narasumber, menjadi fasilitator, menjadi mentor gitu ya. Itu penting ya Bapak Ibu. Nah, satu kegiatan berdurasi 2-3 jam setara dengan 12 poin. Bukti fisiknya sertifikat. Ya, gitu Bapak Ibu. Oke. Dan terakhir, nomor 18, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching
atau monitoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Satu kegiatan setara dengan 4 poin. Itu ya Bapak Ibu. Nah, inilah yang admin baca tadi, beberapa kegiatan yang memang diharuskan ya. Karena nanti tidak ada lagi misalnya ya naik pangkat offline tapi online gitu ya Bapak Ibu. Baik, itu yang dapat Anda bagikan. Semoga ini bermanfaat ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya bisa memberikan pencerahan pada Bapak Ibu terkait dengan bukti pendukung atau bukti fisik kegiatan yang harus ada dari 18 jenis kegiatan. Oke. Baik, itu saja yang dapat Anda bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.